Keberadaan Xingyu di kota Odin pasti akan menarik perhatian pasukan iblis bulan. Tidak ada yang tahu kapan kekuatan besar itu akan muncul dan menghancurkan dunia sekali lagi. Jadi sebelum dia benar-benar pergi dan berpisah dengan anaknya sekali lagi, Xingyu akan memberikan Houchen sebuah hadiah. 爸爸，这是什么？ 这是圣隐灵炉，一种 Benda bercahaya emas tersebut adalah tungku penarikan. Tungku adalah artefak yang sangat berharga di dunia ini, memiliki banyak kemampuan pendukung yang bisa meningkatkan status seorang kesatria. Satu tungku saja sudah cukup untuk membuat kekuatan meningkat jadi berkali-kali lipat. Terdapat 74 tungku yang sudah ditemukan di dunia ini dengan atribut masing-masing yang berbeda. Dulu ketika Houchen hampir mati karena menyelamatkan Chang'er dari manusia serigala berjubah, seorang pria menggunakan tungku 1000 hantaman untuk menyelamatkannya. Sementara tungku penarikan yang diberikan Xingyu kepada Houchen dibuat khusus untuk kesatria guardian. Xingyu meraih tangan Houchen dan mengarahkannya ke atas tungku, kemudian dengan satu gerakan cepat menyayat tangan anak itu agar darahnya menetes. Tungku baru bisa diaktifkan menggunakan darah sebagai perantara dan mana sebagai medium. Pukulan sekilas barusan merupakan sebuah cara bagi Xingyu untuk mengantarkan Houchen ke kolam mana. Di sanalah kapasitas mana Houchen akan terlihat, juga tempat di mana dia akan bergabung dengan artefak barunya. Tungku penarikan berada pada peringkat 68 dari 74 tungku yang ada dalam hal kekuatan. Tapi kelangkaannya bisa disandingkan dengan 10 tungku peringkat teratas. Kenapa bisa begitu? Karena atributnya yang sangat langka yaitu daya tarik. Tungku penarikan akan membuat suatu medan gaya di mana semua musuh hanya akan menyerang pemiliknya. Sebagai kesatria guardian tentu kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan agar teman satu timnya tidak diserang oleh musuh. Tungku penarikan juga memiliki satu keunikan lagi yaitu bisa berevolusi sampai setidaknya 3 kali. Atau mungkin bisa lebih tergantung kepada bakat dan kemampuan Houchen sebagai seorang kesatria dan pemiliknya. 灵炉还可以进化。 对，每次进化。 Xingyu berharap Houchen menyukai hadiah yang diberikannya ini, juga agar tungku penarikan mampu bermanfaat dalam perjalanannya menjadi seorang kesatria. Kini tungku penarikan sudah diaktifkan, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menggabungkan artefak tersebut dengan tubuh Houchen. Xingyu sama sekali tidak memberikan petunjuk tentang apa yang harus Houchen lakukan. Anak itu jadi bingung apakah dia harus tetap diam saja atau menghadapi langsung benda yang melayang di atas mereka. 鹰不离开父母的羽翼，永远也不能成为翱翔9天的空中之王。 Ini berarti Houchen harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk bergabung dengan tungku penarikan. Dan bukan sampai di situ saja Houchen harus terus berlatih sendirian tanpa mengandalkan sosok ibu dan ayahnya. Iya guys, inilah dia salam perpisahan terakhir dari Xingyu dan Bai Yue sebelum meninggalkan Houchen. Houchen yang masih berusia belasan tahun tentu tidak mengerti apa yang terjadi. Dia berusaha menyusul ayahnya yang sudah berjalan lebih dulu, tapi beberapa rantai emas tiba-tiba muncul dari tungku penarikan dan mulai menjeratnya. Xingyu berhenti dan berbicara kepada anaknya tanpa membalikkan badan. Houchen memiliki emosi tinggi yang kadang bisa menjadi kekuatannya. Namun di sisi lain emosi tersebut justru memperlambatnya untuk berkembang. Houchen memang berkata kalau mereka akan berpisah, tapi mungkin semua ini hanya akan bertahan untuk sementara waktu. 那为什么不能带上我？ 不要哭， Xingyu baru mendapati dirinya layak menjadi seorang ayah selama 1 hari saja, tapi dia sudah harus berpisah lagi dengan sang putra cahaya itu. Karena serangan Xingyu sebelumnya, Houchen kini terbaring dan berkomunikasi melalui alam bawah sadarnya. Xingyu memutus hubungan mereka dan keluar dari kolam mana untuk berbicara dengan Bai Yue. Bai Yue adalah orang yang paling lama dan paling mengenal Houchen selama hidupnya. Sebagai seorang ibu pula tentu dia tidak mau meninggalkan anaknya sendirian. Tapi Houchen memiliki misi penting untuk menyelamatkan dunia. Dia bukan hanya menjadi seorang anak dari putra pahlawan terkuat di dunia, tapi akan menjadi harapan terakhir dari umat manusia di kemudian hari. 认真。 浩辰背负的使命不允许他软弱。 Melalui media tersebut, Houchen yang tak sadarkan diri mulai teringat kembali dengan sosok ibunya. Satu-satunya sosok yang menemani Houchen selama ini hanyalah Bai Yue. Wanita itu sudah bekerja keras demi menghidupi putranya meski terhalang oleh penyakit beratnya. Houchen yang tidak tega dengan kondisi Bai Yue berusaha untuk berlatih keras agar bisa menjadi kesatria pelindung. Dia tidak ingin orang-orang yang dia sayangi terluka tidak sama sekali tanpa ada batas yang menghalanginya. 妈妈，
Ho Chen tidak sempat mendapatkan salam perpisahan terakhir dari ibunya. Semua pembicaraan tadi terjadi di dunia mimpi yang tidak nyata. Sejak Ho Chen pertama kali berlatih, dia sudah menanamkan niat besar agar bisa berjuang jadi lebih kuat. Pertemuannya dengan Xing Yu juga meningkatkan perkembangan latihan Ho Chen menjadi lebih gila lagi. Dia memang sedih, tapi perasaan ini harus dia jadikan motivasi untuk mengalahkan semua musuh-musuh yang ada. Sebuah cahaya emas yang muncul dari balik dada Ho Chen menandakan kalau dia sudah berhasil menyerap tungku penarikan. Dengan begini tuntas pula apa yang ingin Xing Yu dan Bai Yue lakukan sebelum meninggalkan anak mereka. Keduanya juga harus segera pergi dari kota Odin demi keselamatan anak mereka serta demi kehidupan manusia yang damai. Ketika Ho Chen terbangun pada pagi hari, dia mendapati 2 buah surat dan sebuah buku yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Surat pertama berisi salam dan pesan-pesan kepada Ho Chen. Buku yang Xing Yu tinggalkan berisi petunjuk bagaimana cara menggunakan tungku penarikan. Artefak itu juga akan berperan penting dalam peningkatan mana Ho Chen. 你融合了圣隐灵炉，短时间内灵力会有所降低。 Karena Ho Chen sudah memilih untuk menjadi kesatria ganda, dia harus segera mempelajari skill-skill serangan di dalam cincin warisan, termasuk juga skill-skill pertahanan khas kesatria guardian. Tapi karena Xing Yu bukan seorang kesatria guardian, maka Ho Chen harus pergi menemui guru baru untuk melatihnya. Tempat yang akan Ho Chen tuju kali ini masih familiar di telinga kita, yaitu Kota Bulan. Di sana tinggal seorang guru bernama Yehua, salah satu kesatria guardian terbaik yang dimiliki oleh umat manusia. Xing Yu juga berpesan agar Ho Chen tidak membocorkan identitasnya selama berlatih di sana. Rahasia kalau Ho Chen juga berlatih menjadi kesatria Retribution dan Putra Cahaya. BTW, Xing Yu juga menyebutkan kalau cincin yang diberikan Cai Er kepada Ho Chen juga termasuk artefak langka. Kemampuan khususnya bisa meningkatkan jumlah mana sekaligus melindungi pemiliknya. Xing Yu melarang keras kepada Ho Chen untuk mencari dirinya dan Bai Yue. Sama sekali tidak diperbolehkan kecuali Ho Chen sudah menjadi kesatria level 7 dan mendapatkan armor tumpuan perak. 你那枚勿忘我戒指， Ini adalah kota Odin yang kemarin baru saja diserang habis-habisan oleh pasukan iblis pilar ke-71. Ho Chen telah melihat semua kekejaman musuh terbesar umat manusia. Tentu saja dia tidak akan tinggal diam dan membiarkan semua hal itu terjadi lagi di masa depan. Nah, sebelum Ho Chen sampai ke kota bulan, kita berpindah dulu ke aula iblis bulan. Namanya kok mirip-mirip sama-sama bulan-bulan gitu ya? Apa jangan-jangan ada bulan Sutena? Di sana sudah ada sosok yang sangat kita kenal, yaitu Feng Xiu, sang raja iblis yang menjadi pemimpin dari invasi besar-besaran di bumi. Sosok yang baru saja menemuinya hari itu adalah Paimon, sang iblis pilar ke-9. Paimon melaporkan kabar kematian Ami, sang iblis pilar segala ke-71. Ketika mendengar nama Long Xiu sebagai pembunuhnya, seketika ekspresi Feng Xiu mulai berubah. Tapi dia masih bisa tenang karena mengetahui kalau iblis yang mati hanya berada di peringkat 71. Alias memang dasarnya sangat lemah untuk iblis pilar. 随时可以找到接替者。 Feng Xiu menghampiri Paimon mengingatkan iblis pilar ke-9 itu kalau masih ada tugas yang jauh lebih penting daripada kematian Ami. Takdir perjanjian 6.000 tahun akan segera tiba dan Paimon harus menjadi autis Griffin sebelum dia berkembang. Nah, bingung kan? Sama guys, bingung juga. Tapi karena tidak ada informasi lanjutan, kita pindah lagi untuk melihat keadaan Ho Chen yang ternyata udah tiba-tiba sampai di kuil bulan. Di sana Ho Chen melihat sebuah tata yang terlihat sangat mirip dengan milik ayahnya. Tentu saja benda besar tersebut merupakan simbol dari kekuasaan dan kehormatan Xing Yu sebagai kesatria segel. Masih ingat nggak jenis tahta apa yang dimiliki oleh Xing Yu? Jawabannya adalah tahta malapetaka dan kiamat. Melihat tahta yang begitu agung itu membuat Ho Chen jadi semakin bersemangat. Dia yakin kalau suatu hari dirinya juga akan mendapatkan tahta seperti ayahnya. 你怎么在这里啊？你一个人在这里干什么呢？ Ho Chen masih terlihat murung karena ditinggal oleh kedua orang tuanya. Meski begitu, sebagai seorang kakak, Li Xin berjanji akan menjadi anggota keluarga baru yang selalu menghibur adik lucunya. Ho Chen boleh menganggap kuil bulan sebagai rumah baru. Pokoknya kalau ada orang yang berani macam-macam dengan Ho Chen, tinggal lapor aja ke dia. 是让你抓紧时间修炼吗？再不突破到4阶，你 Ternyata, meski sudah menjadi kesatria berbakat yang dilatih oleh pemimpin kuil, Li Xin adalah murid nakal yang sering bolos latihan. Semoga sifat jeleknya itu nggak ditiru sama Ho Chen ya, kan gawat nanti kalau udah gede sampai episode sekian ratus Ho Chen masih lemah gara-gara males.
Lanjut ke cerita utama, Tuan Nalan menghampiri Hao Chen dengan wajah yang gembira. Tapi sebelum itu dia akan menggunakan sebuah barir penghalang agar pembicaraan mereka tidak diketahui oleh orang-orang lain. Kabar Xing Yu sebagai kesatria segel yang menampakkan dirinya sebagai kesatria segel sudah membuat dunia terkejut. Apalagi kekuatannya yang luar biasa besar telah membunuh salah satu pilar iblis yang ditakuti oleh umat manusia. Berkat kemunculan Xing Yu seketika 5 kekuatan besar dari pasukan iblis langsung mundur dari garis terdepan perperangan. Sengeri itu iblis-iblis kalau udah dengar nama Xing Yu ya. Ternyata guys, meski sudah menjadi seorang pemimpin kuil kesatria, tentu saja Tuan Nalan masih sangat mengidolakan Xing Yu sebagai kesatria segel. Dia menjadi lebih bersemangat ketika mengetahui kalau sebelumnya dia sudah menerima tugas dari Xing Yu untuk membimbing anaknya. Sayangnya Tuan Nalan tidak bisa bertemu dengan idolanya untuk saat ini. Dia harus membaca sebuah surat yang dititipkan Xing Yu kepadanya terlebih dahulu. 你竟然是星宇大人的儿子！ Mendengar kalau Hao Chen adalah murid Xing Yu sudah membuat Tuan Nalan menjadi sangat bersemangat. Ketika tahu kalau ternyata anak itu adalah putra dari sang kesatria segel, jantung Tuan Nalan mungkin hampir lepas. Tapi dia heran kenapa Xing Yu justru melatih Hao Chen menjadi kesatria guardian. Hao Chen mungkin malas menceritakan kisah panjang tersebut kepada orang lain, jadi dia langsung menceritakan tujuannya ke Kota Bulan kali ini, yaitu untuk menemui seorang guru bernama Yehua. Ternyata sosok Yehua ini adalah orang yang sangat tidak biasa. Dia bukanlah guru yang mengajar di kuil kesatria Kota Bulan, tapi cuma seorang penjaga perpustakaan biasa. Nah, masalahnya Yehua ini memiliki satu julukan mengerikan, yaitu 而且别人都叫他叶修罗。 Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung berpindah menuju ruang perpustakaan. Tempat yang terdiri oleh lantai penuh buku-buku itu memang terasa sangat sepi sekaligus ditempa oleh hawa-hawa mengerikan. Sang penjaga perpustakaan Yeshura sedang duduk di depan salah satu rak besar sambil mencatat beberapa tulisan. 哎，小赤脸，我给你带了个徒弟来了。 Meski Tuan Nalan selaku pemimpin kuil langsung yang memintanya untuk melihat Hao Chen, tapi Yehua sama sekali tidak peduli dan berusaha menghindar. Setiap langkah kakinya terasa berat dan bergema di ruangan tersebut. Yehua turun dari lantai 2 dan berjalan mendekati Hao Chen. Inilah sosok kesatria gorduan terkuat yang bahkan diakui oleh Ling Xiu sebagai pahlawan. Terasa sangat aneh serta mengejutkan ketika Yehua ternyata hanya mengisi jabatan sebagai penjaga perpustakaan. Namun ketika Yehua berjalan melewati Hao Chen, sekilas anak itu merasakan aura penindasan yang begitu kuat. Tuan Nalan masih berusaha memujuk Yehua sambil berkata kalau Hao Chen adalah anak yang sangat berbakat. Kejadian ini terus berulang tanpa pernah sekalipun berhenti. 268点。 Sesampainya di kuil kesatria Kota Bulan sekarang, Hao Chen sudah memiliki 268 poin mana yang menjadikannya sebagai kesatria level 3 termuda dalam sejarah kuil kesatria Kota Bulan. Hao Chen juga sangat percaya diri kalau dia akan segera mendapat bimbingan, tapi Yehua justru berkata kalau dia membenci semua jenis bakat dan keberuntungan yang dimiliki oleh anak itu. Meski tidak mendapatkan latihan dari Yehua, Hao Chen juga ikut berlatih bersama kesatria-kesatria muda di kuil bulan. Hao Chen adalah anak termuda dan paling baru dalam kelompok latihan itu, tapi dia sudah mengungguli beberapa seniornya jauh di depan. Ternyata di balik kehebatannya sebagai kesatria guardian, Yehua menganggap kalau bakat adalah racun ilusi yang paling mematikan di dunia ini. 我们一起练剑吗？ 浩辰弟弟， Murid-murid senior terlihat begitu menyukai sosok kesatria mawar neraka. Wajahnya yang cantik menjadi angin segar bagi pemuda-pemuda yang lelah sehabis melewati latihan panjang. Tapi jangankan mendapat respon baik, Lee Sin ternyata sudah lebih dulu berlari dan menempel ke adik barunya. Bagi Yehua, bakat hanyalah beban yang memancing lebih banyak kecemburuan. Murid-murid senior mulai sadar kalau mereka sama sekali tidak sebanding dengan Hao Chen. Pada awalnya mereka membiarkan anak itu berlatih sendirian dengan boneka kayu, mengabaikannya dan mengasingkannya dalam kelompok baru tersebut. 破水壶净挡路。
Semakin jauh Ho-Chen mulai dibully oleh murid-murid senior itu, Ho-Chen sama sekali tidak membalas. Dia justru memilih untuk tetap diam dan meneruskan latihan seperti biasa. Beberapa saat kemudian Ho-Chen pergi lagi menuju perpustakaan kuil. Dia sengaja menunggu Yehua di ruangan gelap itu sambil membawa kertas. Ternyata benda tersebut adalah catatan yang Ho-Chen temukan ketika sedang membaca buku. Yehua yang sedang berada di atas waktu itu menulis beberapa hal sambil marah-marah dan melemparkan semua secara acak. Sekilas Ho-Chen mengetahui kalau catatan tersebut merupakan bentuk skill baru yang diciptakan oleh Yehua. Tapi alih-alih berterima kasih, penjaga perpustakaan itu malah mengoyak catatan tadi dan pergi begitu saja. Bagi Yehua, sosok Ho-Chen yang berbakat hanya akan membuatnya menjadi pecundang yang kesepian. 天赋只会让你成为孤独的废物。 Hari-hari terus berlanjut sampai nggak tahu deh, nggak sempat ngitung pokoknya. Tapi yang jelas pada akhirnya Yehua menyerah karena Tuan Nalan selalu memaksanya untuk mengajari Ho-Chen. Tuan Nalan pun segera membawa kabar gembira kepada anak dari pahlawan idolanya itu. Tapi kesempatan Ho-Chen untuk bisa dianggap menjadi murid Yehua hanya ada satu saja. 两边都是真正的攻击。 Skill-skill yang baru dipelajari Ho-Chen masih sangat sedikit, tapi dia berhasil menciptakan gerakan tipuan yang membuat Yehua terkejut. Sayangnya mau sekuat apapun Ho-Chen masihlah seorang kesatria level 3. Umurnya juga baru mencapai 11 tahun ketika sampai di kota bulan saat ini. Sementara lawannya adalah kesatria guardian terhebat yang diakui oleh ayahnya, sang pahlawan umat manusia. Yehua memang masih belum mengeluarkan kemampuan sejatinya. Dia juga sudah menganggap Ho-Chen gagal dalam ujian kali ini. Tapi anak itu masih belum puas dan berniat untuk menantang calon gurunya sekali lagi. Ho-Chen mengumpulkan mana yang lebih besar dalam pedangnya. Tekad dan keberanian terbaik yang Ho-Chen miliki disalurkan melalui sebuah skill yang bernama Pedang Penebas Cahaya. Sama seperti Tuan Nalan dan Lee Sin sebelumnya, Yehua juga terkejut ketika mengetahui Ho-Chen mampu menggunakan skill teknik pertahanan tunggal terkuat penangkis ilahi. Tapi sayangnya karena mana yang memang belum menyamai seorang kesatria level 6, maka pertahanan dari skill penangkis Dewa Ho-Chen masih belum maksimal. 格挡，力量太弱。 Yehua tidak mau lagi berbalik pada malam itu. Dia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan berharap agar Tuan Nalan tidak mengganggunya lagi. Tapi bukannya merasa sedih dan murung, Ho-Chen menganggap kekalahannya barusan sebagai sebuah pelajaran. Tuan Nalan tampaknya masih belum ingin menyerah dan merasa kalau Ho-Chen sangat pantas untuk diajari. Tapi sayang keteguhan hati Yehua tidak bisa diubah begitu saja. 你不能因为当年的事就否定一切有天赋的人啊！不要跟我提当年。 Loh, kenapa marah ya? Ternyata emang benar nih ada trauma masa lalu yang bikin Yehua sampai benci sama bakat dan keberuntungan. Tapi kira-kira apa ya? Daripada pusing-pusing mikirin Yehua, mending kita lihat Ho-Chen yang sekarang juga ikut rajin baca-baca buku petunjuk skill. Dia membandingkan catatan Yehua dengan skill yang umum dipelajari oleh para kesatria. Setelah diperiksa ternyata skill buatan Yehua sama sekali belum pernah dibuktikan keberhasilannya. Tapi Ho-Chen sama sekali tidak pesimis dan malah jadi penasaran. 居然真的可以学！ Skill yang secara tidak sengaja dipelajari Ho-Chen adalah skill pertahanan mutlak, sebuah keterampilan ke-4921 yang diciptakan oleh Yehua sang kesatria terkuat guardian tersebut. Kemampuannya adalah menghentikan aliran waktu di sekitar penggunanya. Tapi sambil menuliskan skill-skill tersebut, Yehua mulai teringat lagi dengan masa lalunya yang sangat pahit. Yehua mudah dianggap sampah dan tidak pantas menjadi seorang kesatria. Dia sudah berkali-kali mengikuti tes mana dan hanya mendapatkan 9 poin mana saja. Semua penghinaan masa lalu masih membekas di ingatan Yehua sampai saat ini. Dia membenci orang-orang berbakat, kecemburuan, dan segala takdir yang tidak adil kepada dirinya. Kita berpindah dulu buat ngelihat Ho-Chen. Dan warning dikit, scene ini bakal agak sedih karena para murid senior telah bertindak kurang ajar. Mereka tahu kalau mengalahkan Ho-Chen dalam pertarungan 1 lawan 1 itu mustahil, jadi para murid senior itu membawa rombongan penuh dan berusaha mencegah Ho-Chen di lorong. Ho-Chen berusaha untuk sabar dan menahan diri. Dia tidak boleh memperdulikan orang-orang aneh yang tidak sabar dengan posisinya sendiri. Anak itu lanjut berjalan menuju kamarnya tanpa menghiraukan setiap hinaan yang lewat. Hingga tiba-tiba... Tidak
Tidak hanya dituliskan kalimat kejam dan kurang ajar, para senior itu juga menumpahkan cairan aneh yang mengotori pintu masuk kamar Hochen. Mereka kompak menganggap anak pahlawan itu sebagai anjing penjilat karena selama ini selalu mendekati Tuan Nalan sang pemimpin kuil, Li Xin sang kesatria mawar neraka, dan bahkan sekarang Yehua sang penjaga perpustakaan Yesura. Hochen dari dulu tidak peduli ketika orang lain menghina dirinya, kecuali sampai ada momen senior-senior itu menganggap Hochen menyuap agar bisa dimasukkan ke kuil kesatria. Yehua langsung menyadari gelombang energi yang keluar dari gerakan Hochen. Tidak salah lagi kalau kesatria muda dan berbakat itu sudah berhasil mempelajari skill pertahanan mutlak. Aliran waktu di sekitar senior yang membulinya berhenti seketika. Mereka tidak bisa bergerak dan harus menahan setiap rasa sakit atas kemarahan Hochen. Walau sudah dikalahkan dengan telak, para senior masih tidak tahu diri dan lanjut menghina Hochen karena mendekati Yehua. Tentu saja Hochen tidak akan diam dan menganggapnya sebagai hal sepele. Ternyata pembelaan Hochen kali ini juga mengingatkan Yehua terhadap masa lalunya. Yehua muda juga mendadak mendapatkan bakat besar yang membuatnya bisa berkembang dengan sangat cepat. Tapi semua itu justru membuat kecemburuan yang timbul di antara teman-temannya. Mereka menganggap Yehua sudah menyuap guru dan mengambil keuntungan secara curang. Yehua berusaha membela gurunya dan terus berlatih seperti biasa, tapi suatu ketika sang guru justru mengusir Yehua keluar dari kuil kesatria tanpa alasan yang jelas. 为什么要赶我走？因为你现在只是个废物。 Yehua mengamuk setelah melihat semua kemiripannya dengan seorang Hochen. Mereka berdua sama-sama pernah gagal dalam tes mana tahap pertama, kemudian mendadak jadi berbakat karena menemukan guru yang sangat jenius. Tapi, kalau semua ini diteruskan, Hochen akan dianggap sebagai sampah dan diusir dari kuil kesatria, kemudian menjalani hidup menyedihkan seperti dirinya di perpustakaan yang gelap. Hochen tentu tidak mengetahui apapun yang terjadi. Anak itu hanya bisa diam ketika dimarahi oleh orang yang ingin dia jadikan seorang guru. Untung saja Tuan Nalan segera menyadarkan Yehua dan langsung mengambil alih situasi. Tuan Nalan tahu persis apa yang pernah terjadi kepada Yehua di masa lalu. Dia juga khawatir dengan kecocokan Hochen dan Yehua kalau mereka berdua menjadi guru dan murid. 也确实不适合做你的老师。 Meski begitu, Hochen masih tidak mau menyerah dan ingin menuntaskan tujuannya. Ada banyak hal yang bisa tercapai kalau Hochen bisa mendapatkan pelajaran dari sang kesatria guardian terhebat. Untungnya Tuan Nalan mendapatkan ide luar biasa yang juga bikin penonton jadi semakin penasaran. Ternyata mereka menaiki tunggangan yang milik Yehua menuju suatu tempat yang disebut Gunung Suci Kesatria. Di atas makhluk berwujud burung raksasa itu, Yehua meminta maaf kepada Hochen karena sudah bersikap kasar. Ternyata sebelum ini Tuan Nalan membujuk Yehua untuk membawa Hochen ke Gunung Suci, sambil menyalahkan Yehua karena sudah memarahi Hochen tanpa alasan yang jelas. Dia ingin agar teman lamanya itu menebus kesalahannya dengan sebuah taruhan. Kalau misalnya Hochen bisa mendapatkan tunggangannya di Gunung Suci, maka Yehua harus setuju untuk menerimanya sebagai seorang murid. 去趟骑士圣山，要是他能获得魔兽，你就收他为徒。 Sangat-sangat tidak mungkin, mustahil. Belum pernah ada sejarahnya anak berumur 11 tahun udah jadi kesatria level 3 terus punya tunggangannya sendiri. Apalagi kesempatan untuk melakukan percobaan memiliki binatang iblis hanya ada satu kali seumur hidup. Resiko besar ini sangat tidak pantas untuk diambil anak seberbakat Hochen. Meski begitu, dia tetap meneguhkan tekad dan percaya dengan masa depannya. Hochen menyerahkan catatan Yehua yang berisi pertahanan mutlak. Dia begitu bersemangat menjelaskan betapa luar biasanya skill pertahanan buatan kesatria guardian terhebat itu. Tidak hanya bisa menghentikan serangan musuh atau sekedar peningkatan kebal saja, skill pertahanan mutlak bisa sampai menghentikan aliran waktu. Untuk pertama kalinya pula, Yehua ingin mendengar pendapat orang lain mengenai skill buatannya. Hochen melanjutkan penjelasannya tadi dengan menyebutkan kalau skill buatan Yehua terlihat sederhana tapi memiliki keunikan yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. 只要学会后，激发技能的符文便会一直存在于手上。 Pembicaraan yang panjang membuat perjalanan menuju Gunung Suci menjadi tidak terasa. Kini Hochen dan Yehua sudah tiba di depan gerbang cahaya yang besar pemisah antara dunia luar dengan tempat tinggal binatang-binatang iblis, calon tunggangan para kesatria. Di depan gerbang itu muncul beberapa serpian cahaya keemasan yang terbang ke sana kemari. Hochen tiba-tiba dikerubungi oleh lebih banyak serpian cahaya yang kemudian mulai mengangkat tubuhnya.
Di sisi lain, Yehua juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Semua hal itu terjadi begitu cepat dan tiba-tiba Yehua berhasil menangkis serangan barusan sebelum melukai calon murid barunya. Ternyata pedang tersebut berasal dari seorang kesatria yang bernama Guiying. Dia datang ke Gunung Suci bersama dengan anaknya Guwu. Guiying dan Yehua pernah belajar di sebuah akademi yang sama untuk menjadi seorang kesatria yang hebat. Namun sifat buruk Guiying ini diturunkan dari masa lalunya yang sering membuli orang-orang lemah. BTW, energi cahaya yang berkumpul di Gunung Suci berfungsi untuk menahan monster-monster iblis untuk tidak keluar dari Gunung Suci. Mungkin tindakan Guiying untuk menyerang Ho Chen secara tiba-tiba tidak bisa dibenarkan, tapi mungkin saja dia memang berniat untuk menjaga agar gerbang besar di hadapan mereka tetap kokoh sepanjang waktu. Tapi jangankan Yehua, tidak banyak orang di dunia ini yang mengetahui soal rahasia Ho Chen. Namun karena hati kecilnya sudah sedikit banyak dipengaruhi oleh keberadaan Ho Chen, Yehua berniat untuk melindungi calon murid barunya itu dengan serius. Bagaikan buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, Guiwu memiliki sifat buruk terutama ketika berhadapan dengan orang lemah. Dia tentu tidak tahu kalau Ho Chen sebenarnya adalah seorang kesatria level 3. Ho Chen masih terpaku di udara sambil menyerap kekuatan cahaya, sementara Yehua adalah seorang kesatria guardian yang tidak memiliki skill penyerangan. Lalu dari mana ledakan cahaya emas tadi berasal? 如果是9阶骑士的标志。 Di sini kita dipertemukan dengan seorang kakek tua berjubah gelap. Sosok tersebut ternyata adalah sang penjaga gunung yang merupakan seorang kesatria level 9. Level 9 loh ini guys, udah puncak top paling atas banget deh. Tidak heran kalau sang kakek bisa menggunakan skill area dengan cakupan yang begitu besar. Tak lama kemudian sang kakek berjalan menghampiri Ho Chen kemudian menyentuh dada anak itu dengan tangannya sambil memutus penyerapan energi cahaya. 皓月分殿夜华，劫骑士龙皓晨，前来选取坐骑伙伴。 Yehua bersedia menerima hukuman apapun atas tindakan mereka yang mungkin dianggap kurang ajar oleh penjaga gunung. Tapi di sini yang paling gak tahu diri tentu berasal dari keluarga Gui. Guiwa tidak terima kalau dirinya baru saja dihajar oleh seorang kakek tua yang muncul entah dari mana. Jadi pemuda itu berniat balas dendam dan mengarahkan kepalan tangannya ke depan. Gerakan yang cepat itu langsung dihentikan oleh penjaga gunung. Cahaya kemasan mulai menjalar melewati setiap pembuluh darah Guiwu. Khawatir dengan kondisi anaknya setelah mengetahui kalau sang kakek adalah seorang kesatria level 9, Guiying langsung berlutut dan menjelaskan perihal perseteruan ini. Ternyata Guiying datang ke Gunung Suci untuk mencarikan anaknya seekor tunggangan juga. Skill yang digunakan oleh kakek penjaga gunung memiliki efek penuaan pada tulang. Perlahan-lahan tulang yang ada di tangan Guiwu akan bertambah tua, kemudian keropos dan mungkin bisa langsung hancur tanpa tersisa. Semua itu adalah harga yang pantas karena dia berani menyerang seorang kesatria level 9. 你们的凭证给我。 Melalui sebuah gulungan hitam yang tertulis beberapa penjelasan di dalamnya, sang kakek mengeluarkan token dan memasang simbol kontrak di kepala Guiwa. Apabila seorang kesatria dengan simbol kontak mendekati seekor binatang iblis, maka dia akan diberikan kemampuan untuk berbicara dan mengetahui isi hatinya. Namun kesempatan untuk menemukan binatang iblis hanya terbatas pada 3 hari setelah memasuki pintu gerbang. Apabila waktu yang ditentukan sudah berakhir, maka token akan mengeluarkan cahaya keemasan dan sang kesatria akan dikirimkan keluar. Seorang pembimbing atau orang tua tidak diperkenalkan menemani murid dan anak mereka memasuki Gunung Suci. Namun sebelum Ho Chen pergi, Guiwu dan Guiying serempak menghina keberadaannya. Untunglah Yehua sama sekali tidak menghiraukan perkataan Guiying. Dia lantas memberikan kakek penjaga surat perintah yang sebelumnya diminta. Sang kakek terkejut bukan main ketika mengetahui ada seorang anak yang berusia 11 tahun sudah menjadi seorang kesatria level 3. Karena curiga kalau mungkin surat perintah tersebut sudah dipalsukan, sang kakek langsung meminta Ho Chen untuk menghampirinya. 居然真的是3阶。 Setelah menilai langsung poin mana yang dimiliki oleh Ho Chen saat ini, sang kakek akhirnya percaya dengan isi dari surat perintah yang baru dia baca. Mungkin ada banyak pertanyaan yang ingin diajukan kepada mereka berdua, tapi sebelum itu marilah kita melihat dulu bagaimana Ho Chen akan turun dan menemukan tunggangan pertamanya. 你也去吧。谢谢您。 Setelah memberikan ucapan terima kasih kepada kakek penjaga gunung, Ho Chen mengucapkan salam dan pesan kalau dia akan kembali secepat mungkin kepada calon guru barunya.
Yehua memberikan nasihat dan peringatan kalau Ho-Chen pasti akan menemukan banyak rintangan di dalam Gunung Suci. Kalau misalnya Ho-Chen tidak menemukan satupun binatang iblis yang mau dijadikan tunggangan, maka biarkanlah semua itu terjadi. Ho-Chen juga harus berhati-hati dengan keberadaan Guiwu yang mungkin akan mengganggunya. 切要小心那个鬼舞，能避就避。 Setelah Ho-Chen melewati Gunung Suci, Yehua meminta maaf untuk Ho-Chen karena tidak sengaja telah menyerap energi cahaya dari gerbang. Kakek penjaga juga mengerti kalau tidak ada niat buruk yang terpancar dari matanya. Dia mengakui kalau Ho-Chen adalah seorang yang jenius yang langka. Tapi belum pernah ada sejarahnya seorang anak berusia 11 tahun yang mendapatkan seekor tunggangan. Yehua jelas-jelas sangat mengetahui soal kenyataan itu, tapi sebagian dari alasan kedatangan mereka adalah didasari oleh tekad besar Ho-Chen. 是因为光明之子的体质，所以才会被光元素亲近吗？ Ketika memasuki gerbang Gunung Suci, ternyata tubuh Ho-Chen masih saja secara tidak sengaja menyerap energi cahaya. Apa mungkin semua ini terjadi karena dia merupakan seorang putra cahaya? Sayang sekali kita masih belum bisa mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut, karena di depan sana kita sudah melihat sebuah pilar tinggi dengan gunung yang menjadi tempat tinggal para monster iblis. Gunung Suci merupakan semacam tempat keramat yang tidak dijamah oleh kehidupan manusia. Tentunya tanaman dan pepohonan yang berada di dalamnya bisa tumbuh dengan subur dan segar. Ada banyak bunga-bunga bermekaran dengan indah sepanjang jalur kenangan. Binatang kecil yang Ho-Chen temui barusan adalah kelinci tanduk. Karena mengira kalau Gunung Suci hanya dihuni oleh makhluk-makhluk berbahaya, Ho-Chen langsung mengeluarkan pedang dan masuk ke mode tempur. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seekor kelinci imut dan lucu seperti ini? Ho-Chen menyarungkan pedangnya dan segera menghampiri makhluk tersebut. Setelah mendapat sebuah elusan, kelinci tadi melompat menjauhi taman bunga tempat Ho-Chen berdiri. Anak itu pun terlihat penasaran dan mencoba mengikutinya dari belakang. Di sisi lain gunung terlihat ada Guiwu yang terlihat sibuk bertarung dengan binatang iblis. Di sana juga ada kakek penjaga gunung dan mengawasi keadaan di wilayahnya. Guiwu juga sempat bertemu dengan anjing kecil bersayap yang juga imut, tapi dia malah menyerang semua kawanan tadi tanpa ampun, termasuk juga kelinci tanduk yang tadi sempat bertemu dengan Ho-Chen. Ho-Chen menjalani pertualangannya dengan menyenangkan. Dia sempat bertemu dengan seekor mamut bertanduk emas kayak nenek moyangnya gajah yang ada di zaman sekarang. Sayangnya binatang besar itu terlihat menolak untuk dijadikan tunggangan Ho-Chen. Peristiwa yang sama terjadi ketika Ho-Chen bertemu dengan ikan pari raksasa yang disebut ikan elf terbang. Tak lama kemudian Ho-Chen bertemu lagi dengan kelinci tanduk malang yang terluka karena serangan Guiwu. Dia menyembuhkan makhluk kecil tersebut dan melanjutkan pencarian. Di sana terlihat kalau kakek penjaga gunung terkesan dengan perbuatannya. Bagaimana kalau kita melihat keadaan Guiwu tadi? Tentu saja dia tidak menggunakan cara yang ramah sama sekali. Pemuda ini bahkan sekarang mengajak seekor magic elf untuk baku hantam. Dan hasilnya tentu udah jelas kalah telak. Namun kalau bisa dibilang nasib mereka berdua masih kurang lebih sama. Ho-Chen yang menggunakan metode ramah dari hati ke hati juga belum menemukan calon tunggangan yang cocok, termasuk juga Dragon Hawk yang terlihat begitu gagah dan menawan ini. Melihat wajah Ho-Chen yang sedih dan murung, kelinci tanduk mencoba untuk menghiburnya dengan sepenuh hati. Sayangnya Ho-Chen memang tidak bisa protes dan memaksa binatang-binatang iblis untuk mengikutinya. Juga nasib serta masa depan memang merupakan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Guiwu ternyata lebih dulu menemukan binatang iblis yang terlihat menyeramkan. Bahkan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjalin kontrak pendamping seumur hidup. Ketika matahari terbit di keesokan harinya, hanya tinggal beberapa jam hingga batas waktu pencarian binatang iblis akan berakhir. Tiba-tiba, kelinci tanduk yang terus mengikuti Ho-Chen mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Di sana mereka menemukan tempat tinggal kawanan unicorn bintang yang sangat menakjubkan. 居然是需要独角兽。 Makhluk sekelas unicorn saja sudah bisa membuat Lee Sin sampai dianggap sebagai kesatria berbakat yang sangat hebat. Kali ini Ho-Chen juga bahkan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sang Raja Unicorn Bintang langsung. Makhluk itu memiliki sayap dan surai yang memiliki pola warna seperti pelangi dengan cula emas panjang yang menjulang ke angkasa. Raja Unicorn Bintang berjalan menghampiri Ho-Chen dengan gerakan yang gagah. Kakek penjaganya ikut mengawasi pergerakan Ho-Chen pun juga tidak menyangka peristiwa ini bisa terjadi. Sebab Raja Unicorn Bintang hanya pernah menampakkan diri ke hadapan seorang kesatria level 8 ke atas.
你好，我是来自皓月分店的骑士龙浩辰。 Raja Unicorn Bintang mengetahui kalau rupanya Houchen lah yang telah mempengaruhi susunan energi cahaya gerbang. Dia memberi izin untuk saling berkomunikasi menggunakan simbol kontrak. Energi cahaya Houchen ternyata lebih besar dari yang dimiliki oleh Raja Unicorn. Dia juga sangat ingin menjadi tunggangan dari jenius semuda ini. Dia juga bisa menjadi seorang bintang iblis level 9 setara kesatria suci. 我真的很想答应你，可是我不能欺骗你。 Meski sudah seagung itu rupanya, Raja Unicorn Star masih merasa tidak berhak untuk menerima berkah dari seorang putra cahaya. Houchen hanya bisa menjalin kontrak dengan binatang iblis yang kekuatannya setara dengan dirinya. Tapi makhluk sehebat itu tampaknya tidak dikurung di dalam gunung suci. Raja Unicorn Bintang juga belum pernah berhubungan dengan dunia luar lagi selama ini, jadi dia tidak bisa mengetahui apakah Houchen bisa menemukan binatang iblis yang sangat kuat. 那样强大的存在。 又怎会被限制在这骑士圣山里呢？ Houchen jadi teringat dari janji dan usaha susah payah yang dilakukan Tuan Nalan demi dirinya selama ini. Mungkin saja nasib dan takdir baik tidak datang menyertai Houchen kali ini. Detik-detik sebelum batas waktu di Gunung Suci akan berakhir sebentar lagi, tapi sebelum itu Houchen harus mengurus sebuah masalah karena kemunculan Guiwu. Pemuda sombong itu datang membawa tunggangan barunya seekor kadal raksasa berwarna hitam. Houchen ingin mengikuti semua perkataan Yehua agar tidak memperdulikan keberadaan Guiwu, tapi dia tidak bisa tinggal diam saja ketika mengetahui sang ksatria guardian terbaik yang diakui oleh ayahnya dihina oleh seorang pemuda tak tahu diri. Padahal udah tahu kalau dia kalah telak dari seorang anak berusia 11 tahun, tapi Guiwu masih menolak untuk menyerah dan menerima bantuan dari tunggangannya. Houchen pun tanpa pikir panjang langsung melanjutkan serangkaian serangan bertubi-tubinya. Pada akhirnya Guiwu meminta bantuan dari kadal hitam raksasanya, membuat Houchen harus ekstra hati-hati karena makhluk tersebut kelihatannya memang sangat kuat. Ya, kalau udah begini emang pasti susah banget bagi Houchen untuk bertahan, tapi si Guiwu malah makin sombong dan tidak sadar dengan ketimpangan yang ada. Untung aja, sebelum situasi menjadi lebih rumit, Raja Unicorn Bintang muncul dan melindunginya. Tepat pada saat itu pula batas waktu untuk berada di Gunung Suci milik Guiwu telah berakhir. Dia pun langsung dikirim kembali menuju bagian luar gerbang gunung. Houchen berterima kasih kepada Raja Unicorn Bintang yang sudah menolongnya, tapi makhluk itu tetap tidak bisa mengubah fakta kalau batas waktu milik Houchen juga akan berakhir sebentar lagi. Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. “从大阵里召唤出来的魔兽，种类强弱很难说。我愿意试试。记住，一定要找寻到最亲近你的气息。就是你们。这是二级地火系，他太弱小了，前途不能被这个废物耽搁。”